Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan taufik dan inayah untuk bisa mengkaji bersama, menyimak kembali pada kajian Kitab Kuning pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan momentum bagi kita semua sebagai sarana ibadah yang sempurna, sebagai sosok pribadi muslim yang sempurna. Wa kun indallah khairun nasi. Ini yang harus kita pegang. Wa kun indallah khairun nasi. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Maka dari itu, pada kajian sore hari ini, mari kita bersama kembali menyimak tentang kajian Kitab Kuning, yaitu Kitab Muraqil Ubudiyah. Pada episode yang sudah disampaikan sebelumnya, saya sudah menyampaikan beberapa materi yang tentunya ini berkaitan tentang ibadah dan pribadi diri kita sebagai orang muslim. Bagaimana caranya agar kita senantiasa beribadah tapi tidak sia-sia, dalam artian kita beribadah pahalanya itu bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan tetangga kita, dan kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjalankan ibadah dan tentunya kita punya pemikiran yang sedemikian pedulinya kepada masyarakat, khususnya untuk agama, negara, dan bangsa. Ini bagi kita. Jangan sampai kita melakukan beribadah menggunakan simbol-simbol keagamaan, tapi di satu sisi kita menyakiti, kita mengintimidasi, bahkan bisa memperpecah belah di antara sesama. Karena hanya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu kajian yang tentunya menjadikan kunci kesempurnaan ibadah. Apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan yang tentunya amal ibadah kita itu harus dijaga dengan benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana wa bihil fid dharain amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kajian hari ini tentu saya ingin coba mengangkat pandangan Imam Al-Ghazali terhadap profesi seseorang yang dikatakan taruhlah sebagai ustadz atau guru atau seorang yang mengajarkan ilmu yang maslahat ini kepada anak-anak atau kepada murid kita. Yang kita pahami bahwa seorang guru itu selalu mentransformasikan pengetahuannya kepada sang pendidik. Akan tetapi lupa bagaimana caranya. Kita tidak hanya memberikan informasi pengetahuan kita atau mentransfer ilmu kita kepada anak, tapi bagaimana caranya agar adab yang dimiliki oleh murid itu sama seperti kita. Kalau perilaku seorang guru itu dampaknya buruk akan tetapi ini akan menjadi salah satu penyakit terhadap muridnya. Artinya murid ya ikutan guru. Seperti ada istilah anekdot kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini kan istilah anekdot anak-anak seperti itu. Maka coba kita pahami pandangan Imam Al-Ghazali, salah satu imam umum besar yang berbasis ilmu tasawufnya luar biasa, karena ini cenderung dengan akhlak yang harus kita miliki. Sekali lagi, pada sore hari ini tentu kita akan diberikan disuguhi bagaimana kita menjadi guru yang terbaik yang memiliki etika sesuai ajaran agama Islam.
Karena kalau kita melupakan ini semua, lalu bagaimana ajaran Islam ini akan digunakan dengan sebaik mungkin? Makanya disinilah hebatnya Imam Al-Ghazali. Walaupun beliau ulama besar, dan keilmuannya, kealimannya, bahkan akhlaknya, itu diakui oleh seluruh penjuru dunia, bahkan diikuti oleh umat Islam sejuru penjuru dunia. Gerak-geriknya, pribadinya, hampir semuanya menjadi suri tauladan ulama-ulama yang ada di seluruh penjuru dunia. Makanya penting bagi kita. Yang pertama, beliau mengatakan di dalam kitab Barakallahu Abudiyah, Syekh Nawawi mengomentarinya. Kalau Bidayatul Hidayah itu merupakan salah satu teks yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Tapi dikembangkan lagi pemikiran-pemikirannya, yaitu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bihul fidar amin. Fa'adabul alim. Nah, di sini beliau mengatakan fa'adul alim. Adapun tata keramanya seorang guru, yang pertama apa? Al-ihtimalu, yaitu ihtimal. Tata krama seorang guru yang pertama adalah ihtimal. Apa itu ihtimal? Yakni seorang guru atau alim, orang-orang ustadz atau para kiai yang mengajarkan ilmu kepada para santri, pada murid-murid atau guru-guru di sekolah, yaitu ihtimal. Kata beliau, ihtimal ini merupakan salah satu yang terberat yang dimiliki oleh guru pada hari ini. Ihtimal adalah bersabar yang penuh dengan kesabaran. Jadi apapun masalahnya yang terdapat pada diri siswa ketika dalam belajar, atau pada diri santri, anak didik kita, ketika dalam proses belajar mengajar, atau tarbiyatul ilmi, maka ihtimal harus kita pegang, yaitu bersabar dengan sepenuh dengan kesabaran. Jadi tidak ada benci sama sekali. Artinya sebandel-bandelnya anak ini punya harapan masa depan untuk menjadi anak yang lebih baik. Maka ihtimal ini harus kita pegang sebagai salah satu seorang guru atau seorang asatidz. Maka penting. Artinya kenapa ihtimal ini harus diadakan? Karena seburuk apapun anak didik kita, seorang guru harus memiliki kesabaran yang penuh. Jangan sampai ini terjadi guru benci kepada murid dan murid benci kepada guru. Ini ihtimal. Jadi seorang guru harus sabar dengan penuh kesabaran. Walazimil hilmi. Nah, yang kedua, menahan kemarahan dari seorang guru. Yang kedua, yang pertama ihtimal, yang kedua walazimul hilmi. Walazimul hilmi ini merupakan salah satu etika yang harus dimiliki oleh seorang alim atau mu'alim, yaitu menahan kemarahan. Jadi apapun yang ada di depan kita, seorang murid, seorang anak yang kita didik, jangan sampai kemarahan ini karena nafsu kita. Anak didik kita sudah tidak karuan atau sudah tidak bisa dididik sama sekali. Bahkan sudah melanggar sedemikian beratnya aturan yang diterapkan di dalam suatu lembaga. Maka seorang alim, ini kata Imam Al-Ghazali, jadi menahan amarahnya. Artinya, berilah kesempatan kepada sang murid untuk memperbaiki pribadinya. Wal julusi bil haibati. Nah, wal julusi bil haibati ala samtil waqari ma itrafir ra'si. Yang ketiga, tata krama yang dimiliki oleh sang guru adalah duduk dengan pandangan atau duduk dengan tingkah yang berwibawa. Jangan sampai kita sebagai seorang guru, ketika berada di hadapan seorang siswa, tingkah laku kita tidak dipandang seperti seorang guru. Kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga ini yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu duduk dengan berwibawa. Artinya duduk dengan bagaimana siswa ini, bagaimana santri kita yang kita ajarkan, itu memandang kita dalam keadaan duduk itu senang. Artinya punya wibawa, berkarisma. Jangan sampai ketika itu seorang guru mengajarkan kepada anak, ketika saat duduk guru melakukan canda gurau. Ini yang salah kaprah di dalam proses suatu pendidikan. Makanya kenapa kok di sini ada etika seorang guru? Karena Imam Al-Ghazali ini notabene adalah seorang ulama yang benar-benar mementingkan tasyawuf atau akhlak yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, penting bagi kita, sekali lagi, kita tidak hanya memahami bahwa mu'alim atau orang guru mengajarkan kepada anak itu tidak cukup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan yang kita miliki dan disebarkan kepada mereka. Tapi apa? Akhlak kita yang harus kita transformasikan. Sepinter anak,
Secerdas anak, kalau akhlaknya tidak benar, maka ini menjadikan prihatinan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, kalau seumpama seorang guru, walaupun mengajarkan sedemikian rupa, tapi anak-anaknya bagus, ini merupakan salah satu keberhasilan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Karena mitahsinul akhlak, jadi mencerdaskan akhlak. Bukan hanya mencerdaskan otak, tapi mencerdaskan akhlak. Kenapa? Ada emosional dan spiritual ini penting bagi kita untuk dimiliki dan disebarkan kepada anak didik. Yang termasuk yang keempat, seorang guru ketika duduk di depan para siswa itu harus bisa memiliki sikap yang sangat berhaibah atau berwibawa. Itu penting bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wa tarku takaburi ala jamil ibadah illa ala dulmati. Nah, yang kelima, yang keempat, watarkul takaburi. Jadi meninggalkan sifat sombong. Etika seorang yang dimiliki oleh seorang guru, kata Imam Al-Ghazali, watarku takaburi, yaitu meninggalkan sikap sombong. Kalau kita sadar diri, kita adalah seorang pengajar. Allah memberikan anugerah keistimewaan kepada seorang mu'alim, seumpama bisa hafid Quran, atau bisa hafal ribuan hadis, atau memiliki prestasi yang sangat tinggi. Mohon maaf, kata Imam Al-Ghazali, salah satu etika yang kelima adalah tarku takabur, yaitu meninggalkan takabur fil ibadati wal amal, di dalam ibadah dan perbuatan. Kenapa? Karena kalau seumpama guru ini punya sikap takabur, bagaimana yang harus diikuti oleh siswa atau santri? Pasti mereka akan ikut-ikutan takabur atau sombong. Maka ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah sebagai seorang guru, tinggalkan rasa sombong ini. Tanggalkan dulu rasa kesombongannya. Karena kita akan menghadapi salah satu generasi harapan bangsa, generasi masa depan, yaitu yang namanya santri atau siswa. Itu yang kelima. Waisaru tawadu'i fil mahafil. Nah, yang kelima, sikap etika yang dimiliki oleh seorang guru adalah sikap tawadu. Nah, kita punya profesi yang sangat mulia di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah sebagai seorang ustadz atau seorang guru. Maka kita kata Imam Al-Ghazali, kita harus memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati. Rendah hati inilah yang akan mengangkat derajat orang ketika memiliki sifat tawadu ini. Jadi kita jangan punya anggapan, orang yang tidak tawadu ini tidak akan naik derajat. Justru Allah akan menaikkan derajat seseorang ketika orang ini memiliki sifat tawadu atau yang dinamakan rendah hati. Makanya jika profesi kita sebagai mu'alim, profesi kita sebagai ustadz, maka kita harus memilih sifat yang mulia, yaitu tawadu. Baik tawadu terhadap murid kita, baik tawadu terhadap teman-teman kita atau berada di atasan kita. Jika kita dimiliki atau kita diberikan oleh Allah keanugerahan atau keistimewaan sebagai seorang mu'alim atau guru. Watarkul hajali wa di'abatu. Nah, yang keenam, jangan bergurau. Kata Imam Al-Ghazali, etika guru yang keenam itu adalah jangan bergurau ketika dalam forum yang serius. Kita mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan ilmu-ilmu agama, kita mengajarkan ilmu-ilmu yang maslahat untuk masa depan anak. Jadi jangan terlalu banyak bergurau. Kenapa? Karena khawatir, kata Syekh Nawawi, yang mengomentari tentang pandangan Imam Al-Ghazali ini, takut nanti anak-anak ini menyepelekan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Bergurau ada waktunya, serius juga ada waktunya. Artinya seorang guru bisa paham bagaimana situasi dan kondisi ketika sedang bergurau. Siswa juga paham, siswa tidak akan begitu serius. Pasti ada momen-momen di mana guru itu harus bercanda. Nah, disinilah yang namanya limtadul hal. Jadi menggunakan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jangan sampai seorang guru terlalu sering, kata Imam Al-Ghazali, bercanda ketika menyampaikan ilmu. Kenapa? Yang dikhawatirkan anak-anak menyepelekan ilmu, apalagi ilmu agama yang disampaikan oleh seorang ustadz atau mu'alim. Warifq bil muta'allim. Nah, yang ketujuh, ini yang paling sulit. Yaitu apa? Kita harus bisa memberikan kasih sayang terhadap murid.
Ini yang ketujuh nih. Warifki bil muta'allim, yaitu memberikan kasih sayang terhadap murid. Artinya, namun ini sangat disayangkan bagi dunia pendidikan pada saat ini. Jika sang murid orang tuanya selalu memperhatikan atau memberikan perhatian penuh, seumpama orang tua memberikan guru sesuatu yang istimewa atau kado-kado atau diberikan sumbangsi atau berikan pulus, lalu dipilihlah si anak itu dengan rasa kasih sayang. Sementara anak salah satu santri atau anak didik yang orang tuanya tidak memberikan apa-apa kepada seorang guru sehingga dapat memilih kasih. Nah, ini penyakit yang ada di lembaga suatu pendidikan. Jika orang tuanya sangat memberikan segala sesuatu kepada guru, anaknya diperhatikan, diberikan kasih sayang, diberikan pengajaran penuh. Tapi di satu sisi, ketika ada seorang orang tua atau wali, anaknya tidak anak orang tua ini tidak memberikan apa-apa kepada seorang mualim. Mualim ini ya biasa aja, acuh tak acuh, ya aja. Bahasa istilah kasar masa bodoh, itu nggak boleh. Artinya siapapun kita, anak didik kita, semuanya sama rata. Artinya, dalam artian ini tidak ada dipilih kasih untuk siapa yang mendapatkan kasih sayang dan siapa yang mendapatkan kebencian. Nggak boleh seperti itu. Semua rata, apapun latar belakang siswa, seorang guru harus bisa menyamaratakan, memberikan sifat kasih sayang. Artinya kenapa? Karena inilah agar anak tidak diajarkan oleh kita yang namanya sifat pilih kasih. Nah, itu hebatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathabiti bil mat'ajubin. Yang ketujuh, membimbing murid yang sulit untuk mendapatkan pengetahuan. Ini. Kalau kita memberikan transformasi ilmu kepada anak yang sudah cerdas, itu tidak masalah. Karena mereka ketika sudah dikasih ilmu pengetahuan, langsung paham. Tapi bagaimana kita? Kata Imam Al-Ghazali yang ketujuh ini. Oh, mohon maaf, yang ke-8. Etika guru yang ke-8 itu membimbing sepenuh semangat kepada anak-anak yang, kalau istilah kita bebel, atau anak-anak yang tidak mudah menerima pelajaran, atau anak yang bodoh. Dalam istilah kitab di sini ada namanya waladu jahil. Jadi ada istilahnya jahil, yaitu bodoh. Bagaimana etika guru itu pada saat itu? Tetap kepada anak yang cerdas kita selalu senantiasa memberikan, membimbing. Kepada anak yang bodoh pun demikian. Sangat sabar, kita harus memberikan bimbingan, arahan, perhatian kepada anak yang bodoh atau anak yang sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini yang penting bagi kita. Wa tarkul haridin alaihi wa tarkul infati min qauli la adri. Nah. Yang ke-9, tidak marah. Ini yang paling penting bagi kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi juga memberikan persetujuan, artinya mentahqiq pendapat Imam Al-Ghazali pandangannya. Etika yang ke-10, mohon maaf, yang ke-9 yang dimiliki oleh seorang guru adalah tidak mudah marah. Marahnya kenapa? Marah karena sampai marahnya sedemikian marah, sampai memberikan kekerasan kepada anak didik kita, sampai membenci anak didik kita, itu tidak boleh. Makanya disinilah Tarkul Khadab ini Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita sebagai ustadz, mu'alim, atau siapapun yang mengajarkan ilmu kepada anak didik kita. Belajarlah untuk menahan marah. Kenapa? Karena kalau kita belajar menahan marah, tindakan perbuatan kita, ucapan kita, ini akan senantiasa diolah untuk dijaga. Karena kalau seorang guru marahnya sudah tidak terkendali, emosinya sudah meluapnya begitu memanas, ini bahaya. Artinya bukan hanya ucapan, justru malah tindakan kekerasan yang akan dilakukan guru kepada anak didik. Nah, makanya Tarkul Khadab ini penting bagi kita. Cobalah, ta'allum bitarkil khadab, kata Imam Ghazali, belajar untuk menahan marah. Seorang guru tidak pantas memiliki rasa marah karena marahnya sedemikian marah. Dan semua manusia normal pasti akan marah. Tetapi marahnya ini kan hanya batas-batas. Bagaimana kita marah terhadap seorang anak dengan rasa kasih sayang, dan seorang kita memberikan kemarahan kepada seorang anak dengan rasa sayang itu berbeda dengan memberikan kemarahan kepada anak didik dengan nafsunya, itu berbeda sama sekali. Nah. Wa tarkul anfati min qaulil la adri. Nah, yang ke-10,
Etika yang ke-10 yang dimiliki oleh seorang guru adalah ketika seorang murid bertanya kepada kita, seorang guru, atau kepada gurunya. Murid bertanya kepada seorang guru, menyodorkan, menyampaikan pertanyaan yang sulit dijawab. Salah satu contoh, taruhlah ada namanya, seumpama kita panggil saja si, coba Pak Ustadz Ridwan gitu. Jadi ada guru Pak Ustadz Ridwan. Terus sang murid bertanya, Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya, siapakah yang memberi nama Allah itu? Nah, kalau seumpama tahu jawaban ilmunya, jawablah dengan sebenarnya. Tapi kalau seumpama tidak tahu siapa yang memberi nama Allah, maka jawablah. Taruhlah seumpama Pak Ustadz Ridwan ini sosok sebagai seorang guru tidak tahu siapa yang beri nama Allah ini, maka jawablah, la adri, saya tidak tahu. Bahkan ajaran ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, kalau dikasih pertanyaan sehingga beliau tidak bisa menjawab, beliau langsung mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu jawabannya, karena mengakui dirinya bukan pada ahlinya. Padahal ilmunya sudah mumpuni. Tapi yaitu menjaga agar ilmu ini jangan sembarangan disampaikan. Kalau pertanyaan ini tidak tahu jawabannya, maka ucapkanlah la adri, saya tidak tahu. Jangan sampai ketika murid memberikan pertanyaan kepada guru sehingga guru tidak tahu, dia asal jawab. Ini yang paling bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasraful himmati ila sa'ili wa tafham su'ali wa qubulil hujjati wal infadu al haqi bi rabbi raji. Ilaihi ngindal khufati ma'al muta'allim ana kulli ilmin yadurhu wajah. Nah, yang ke-11 etika yang dimiliki adalah etika yang dimiliki seorang guru adalah memberikan perhatian kepada semuanya, baik itu yang berada di lingkungan atau berada di hadapan kita atau yang berkaitan dengan peserta didik kita. Ini harus memberikan perhatian penuh. Apapun resikonya, tetap kita harus memberikan perhatian yang sedemikian baiknya kepada anak. Bahasakan langsung, ulang min yudruh wajruhu an ayyurada bil hilmi an-nafi khair wajhillahi ta'ala wa saddul muta'allim an ayyastuhalla bi fardil kifayati qabla al-farahi. Nah, yang ke-12 itu menerima pendapat dari seorang murid. Jadi ketika seorang guru memiliki pendapat yang benar, murid pun juga sama, maka etika yang dimiliki oleh seorang guru adalah menerima pendapat murid yang benar. Yang ke-12, yang ke-13 itu tunduk pada kebenaran. Tunduk pada kebenaran. Artinya apa? Walaupun kita posisinya sebagai mu'alim, jadi seorang guru. Jadi ketika kebenaran itu yang dilakukan oleh murid, contoh, taruhlah ada seorang guru lupa bahwa bahwa ketika minum itu harus duduk. Tapi pada saat itu guru itu minumnya berdiri, sehingga ada siswa atau santri menegur, Pak atau Pak Ustadz, kalau minum berdiri. Nah, disinilah kita diingatkan oleh seorang murid, maka terimalah kebenaran ini yang datang darinya. Minum harus sambil duduk. Itu kita tidak boleh melawan. Karena yang dilakukan oleh murid itu benar. Kalau minum itu harus duduk. Sementara kita, sewaktu-waktu bisa lupa, minum sambil berdiri, diingatkan oleh sang murid. Itu tidak boleh kita menolak. Tapi kita harus menerima kebenaran yang ada atau menerima kebenaran yang disampaikan oleh seorang murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manul muta'alim an kulli ilmin yadurruhu. Nah, kita sebagai seorang mudaris atau seorang guru atau seorang pengajar, ustadz, kita harus memberikan perhatian kepada anak murid dengan peringatan jangan sampai atau mencegah murid ini memberikan ilmu atau mempelajari ilmu-ilmu yang bisa membahayakan. Ini penting bagi kita. Dan yang ke-15, melarang muridnya mengutamakan ilmu yang sunnah. Dan yang terakhir, di sini dijelaskan, seorang guru harus bisa memiliki muhasabah, atau seorang guru memiliki himmah yang tinggi yang namanya muhasabah, yakni introspeksi diri dengan namanya ketakwaan. Kalau seorang guru tidak takwa, maka ini akan menjadikan bahaya di dalam suatu lembaga pendidikan. Tapi kalau seorang guru punya ketakwaan, kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, maka ini akan memberikan kemajuan pada suatu lembaga. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi pada tema kajian hari ini khususnya untuk kita, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para pemirsa yang dimuliakan Allah,
siapapun kita yang profesinya sebagai seorang ustadz, seorang guru, atau seorang alim, maka kita ayo bersama-sama belajar menjalankan pandangan-pandangan etika yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yakni etika yang dimiliki seorang guru, yaitu yang ada 14 tadi. Yang paling penting bahwa kita merupakan salah satu sosok yang akan memberikan pencerahan kepada sang pendidik. Keberhasilan kita, keberhasilan pendidik itu tergantung bagaimana cara kita memberikan yang terbaik kepada didik, baik ilmunya, akhlaknya, dan tingkah laku kita. Maka dari itu, mari kita bersama memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak didik kita, yang terutama adalah akhlak. Jangan sampai akhlak anak didik kita itu jauh dari ajaran-ajaran Islam. Mari kita mengembangkan tahsinul akhlak, memperbaiki akhlak bersama. Karena ketakwaan seorang guru yang dimilikinya itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa kepada siswa. Karena kalau guru sudah bertakwa, kalau sudah memiliki ketakwaan, maka sifat-sifat tercela tidak ada pada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan istiqomah apa yang disampaikan dalam pandangan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Uraqil Ubudiyah atau kitab Bidayatul Hidayah, yaitu yang ada 15 etika yang dimiliki bagi seorang guru. Kenapa demikian? Karena suatu kemajuan bangsa, kemajuan negara itu letaknya pada generasi masa depan kita yang disebut peserta didik, santri, murid, atau siswa. Ini penting bagi kita. Kalau kita sudah tiada, ilmu kita manfaat, akhlak kita manfaat untuk peserta didik kita, ini akan mengangkat peradaban Islam yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kalau kita seorang guru tidak bisa memberikan sesuatu yang istimewa, tidak memberikan sesuatu yang maslahat untuk anak didiknya, untuk masa depan? Maka inilah letak kehancuran peradaban dunia yang akan sesungguhnya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita senantiasa bertakarub kepada Allah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah, agar kita semua wakun hindallah khairun nasi. Semoga kita semua sebagai manusia, dan tentunya kita berusaha, tidak ada salahnya untuk berusaha menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan peserta didik kita yang kita ajarkan ilmu akhlak, ilmu pengetahuan umum maupun agama, ini memberikan manfaat untuk masa depan cita-cita anak kita. Sebelum kita tutup kajian akhir hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa majelis. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan amal-amal yang soleh, dan diberikan kemanfaat di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini dan mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang sedemikian rupa menyinggung atau ada salah satu nama yang disebutkan, mohon maaf. Mungkin itulah kesalahan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.